Video ini dibuat bertujuan untuk meluruskan stigma-stigma negatif yang timbul dan muncul baru-baru ini perihal perbedaan pandangan sebagian orang yang menimbulkan perasaan sinis antara teman-teman yang berada di Pusibah dan di Daurah Lugoh. Dengan dibuatnya video ini, kami, Kabinet Zafera, mengajak teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa tahun angkatan 2019-2020 untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan memusatkan perhatian serta aktivitasnya pada penerimaan perbedaan dan penghormatan. Sehingga tidak ada lagi narasi-narasi perpecahan yang dapat merusak kerukunan dan hidup bernegara di tanah perantauan ini. Mengingat kita juga memiliki tanggung jawab dan beban yang sama kepada umat. Alangkah eloknya bila kita sebagai manusia yang berpendidikan dan membawa nama besar Al-Azhar untuk terus mengutamakan narasi perdamaian daripada narasi perpecahan. Nama saya adalah Hilya Alfania. Saya dari kekeluargaan Iqmal, yaitu dari Lampung. Saya sekarang lagi di Mustawa, lupa, Muntakodin Sani gitu. Nama gue Gita. Gue baru datang kan langsung kuliah tingkat 1 berarti. Kekeluargaan dari Jakarta. Nama saya Muhammad Naufal Hikam Hidayatullah. Biasa teman-teman panggil Noval. Asal dari Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Kekeluargaan saya Iqmal, Ikatan Mahasiswa Lampung. Sekarang saya berada di Daurah Lugoh pada Mustawa Mutakodim Awal. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nagif Al-Farizi. Saya dari Bogor, kekeluargaan KPMJB. Mahasiswa tingkat 1 naik tingkat 2 Fakultas Usuluddin, insyaallah. Daurah Lugoh yang Hilya ketahui adalah semacam seleksi, mengetahui bagaimana kadar tingkat bahasa kita sampai mana gitu. Adanya Daurah Lugoh ini, jadi kita tahu tingkatan bahasa kita itu sampai mana. Sampai mana gitu. Sampai mana? Apakah kita standarnya itu masih standar rendah atau tengah atau sudah bisa untuk bisa kuliah juga bisa gitu. Jadi Daurah Lugoh ini pada intinya seleksi tingkatan bahasa gitu. Tapi terkadang kita tuh kayak merasa aku tuh sebenarnya kayaknya pantasnya di Mustawa, contoh Mutawasit Sani, tapi kita dapatnya Mubtadi Sani di sini. Nah, kayak gitu nggak usah berkecil hati, yang penting dijalani aja karena terkadang dulu-dulunya di pondok atau ya di mahatnya dulu itu biasanya itu pelajaran yang dulunya pernah kita pelajari ternyata tuh ada yang beda ketika kita tuh belajar sama guru-guru Mesir langsung gitu. Daurah Lugoh atau DL. Ya DL sebagaimana kita ketahui atau ya kita semua tahu singkatan atau kependekan dari Daurah Lugoh, yakni sebagai sarana yang disiapkan oleh Al-Azhar, sebagai bagi saya DL itu adalah mempermudah khususnya bagi kita dan teman-teman semua yang memang memiliki kekurangan dalam kecakapan dalam berbahasa Arab, memiliki kekurangan dalam baik itu dalam qiraahnya, istima'nya atau balaghah, nahwu dan shorof. Jadi di Daurah Lugoh ini memiliki 7 tingkatan atau 7 mustawa yang kita tahu semua, yang diawali dengan Mubtadi awal sebagai tingkatan pertama, kemudian Mubtadi Sani, Mutawasit awal, Mutawasit Sani sebagai tingkatan keempat, kemudian Mutakodim awal, kemudian Mutakodim Sani sebagai tingkatan keenam, dan sebagai tingkatan ketujuh yakni Mutamayyiz. Yang mana DL atau Daurah Lugoh ini disiapkan oleh Al-Azhar sebagai sarana kita untuk sebelum kita melanjutkan jenjang kepada kegiatan belajar dan mengajar di kampus Al-Azhar itu sendiri. Jadi Daurah Lugoh ini sangat bermanfaat sekali untuk kita yang memang kita bahasa uminya bukan bahasa Arab ya. Jadi ketika nanti kita setelah sampai mustawa mutamayyiz, lumrahnya kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran di Al-Azhar atau di kampus seperti itu.
Jadi Pusiba itu kan Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab ya, dari singkatannya aja. Nah, di situ tuh kalau yang gue baru tahu dari awal kan, cabangnya Markas Ahmad Zaid yang ada di Mesir. Jadi dibuka cabang pertama kali di Indonesia, ya yang ngeberangkatin. Jadi mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di Mesir itu nyampe sini langsung kuliah gitu. Tentang Darul Lughoh di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Darul Lughoh di Indonesia itu ya pemantapan bahasa gitu. Cuma lokasinya dipindahkan ke Indonesia gitu. Itu yang saya ketahui dari Darul Lughoh di Indonesia itu. Mungkin dari persamaan ya ada. Persamaannya itu paling dari materi gitu. Dari materi kan kita belajar maupun yang di Indonesia ataupun yang di Mesir, kita belajar dari diktat yang sama gitu. Dari buku yang sama dari awal sampai akhir gitu kan. Mungkin kalau perbedaannya ya lokasi tentunya gitu. Lokasi yang Darul Lughoh di Indonesia dilaksanakan di Indonesia dan Darul Lughoh yang di Mesir ya dilaksanakan di Mesir, mungkin dengan bi'ah yang berbeda gitu. Pertama kali kan gue lulus pondok itu nggak langsung daurah kan, buat berangkat ke Mesir. Udah gue ikutin alurnya buat tes Kemenak. Ya walau alam kita nggak tahu takdirnya gimana ya. Ya belum dapat kesempatan buat masuk lolos. Terus dapat kabar katanya ada pemberangkatan, tapi langsung kuliah, tapi daurah lughohnya di Indonesia. Wah itu kan kesempatan emas kan gitu kan. Menurut gue tuh kenapa enggak gitu. Kan gue pengen kesana tahun ini. Jadi pas gue juga ngomong ke orang tua, sempat sih nggak diizinin gitu, karena biaya juga pertama. Tapi pas gue juga kan ngomong lagi kayak gini bisa dicicil. Soalnya kan awalnya bilang harus bayar 23 juta langsung gitu. Itu kan kaget ya kita. Terus denger lagi boleh tiap bulan. Oh fine, orang tua gue juga bisa nerima gitu. Terus setelah itu ikut Pusiba. Pas udah di Pusiba pun sempat kayak orang tua kayak beneran mau ke Mesir. Kayak wah kok gue sedih banget sih kayak ditahan-tahan gitu. Tapi makin kesini mungkin ngeliat gue gimana orang tua, perjuangan gue, ya alhamdulillah di sini. Perjuangan bisa sampai Mesir. Ya, pada intinya sebelumnya pasti ikut bimbel lah ya gitu. Cuman karena Pondok Hilya dulu tuh belum ada yang pernah ke Mesir, jadi belum tahu link-link semacam link-link bimbel-bimbel kayak gitu. Jadi kemarin tuh cukup aku ngelihat dari Google aku ketik tuh bimbel seleksi Timur Tengah gitu. Akhirnya muncul yang namanya Ruak Indonesia Center. Nah, di sini bimbelnya masih baru banget gitu. Dan akhirnya mau nggak mau karena Hilya nggak punya persiapan dan tiba-tiba tes Kemenak itu diganti menjadi sistem TOEFL. Akhirnya Hilya memutuskan untuk ikut bimbel gitu. Bimbelnya diadakan di Tangerang. Cukup jauh sih dari rumah Hilya, dari Blitar ke Tangerang itu ya sehari semalam kayak gitu. Jadi ya bolak-balik bimbel Tangerang, yang pastinya mengeluarkan ongkos yang cukup banyak gitu. Oke. Kalau perjuangan saya pribadi untuk menuju ke Mesir pada tahun 2018 ya, itu tes 2018 di Jakarta. Perjuangannya kalau kita bicara perjuangan ya saya gagal 2018. Tes Kemenak 2018 gagal. Dan 2018 itu saya melewati wisuda yang tidak saya ikuti wisuda karena ingin tes ke Mesir. Jadi nggak ikut wisuda. Kemudian beberapa universitas yang memang sudah diterima di Universitas Indonesia, di beberapa universitas di Indonesia. Kemudian saya tidak ambil karena memang mau ke Mesir, tetapi memang perjuangannya 2018 itu belum diterima. Jadi kita coba lagi di tahun 2019-2020, alhamdulillah Allah berikan rezeki untuk bisa berada di Mesir sekarang. Seperti itu. Dan sangat bersyukur sekali, alhamdulillah. Ada hikmahnya lah. Ketika 2018 itu gagal, mungkin memang karena belum siap dan bahasa Arabnya juga belum mantap saat itu. Dan alhamdulillah
disiapkan lagi selama setahun, berhenti atau kita tahu gap year, tidak sekolah atau tidak kuliah dulu, mempersiapkan memang mau ke Mesir, mempersiapkan itu semua, dan alhamdulillah di tahun 2019 Allah berikan rezeki dan alhamdulillah sekarang bisa berada dengan teman-teman semua di Mesir. Seperti itu. Perjuangan saya ke Mesir ya lumayan cukup panjang gitu kan. Berawal dari masuk Pusibah itu dari mutawasid awal, dari emang masuk dari jam 8 keluar sampai jam 6 itu dengan materi akhir itu dengan istimewa gitu kan. Dari siang itu kita istilahnya tuh digojlok gitu, benar-benar ditekani bahwa ya kita tuh harus bisa itu di situ. Nah dengan setelah itu ya materi terakhir itu istimewa gitu, kita bisa ngebayangin lah gitu, antar otak udah penuh, udah gak press lagi gitu. Nah situ ditantang buat materi istimewa itu buat kita bisa nalkhis atau apapun itu. Perjuangannya pasti panjang. Paling berat itu karena sistem percepatan itu. Waktu istirahat kita nggak ada, bahkan buat ngulang pelajaran itu nggak ada. Nyampe selesai ke asrama nih dari kelas, ya udah langsung istirahat gitu. Jadi buat ya rada lupa gitu kadang kan kalau nggak diulang ilmu gitu ya. Jadinya kurang waktu istirahat, ada capeknya aja gitu. Belajar digenjot terus, yang penting selesai gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari jam 8 sampai jam 6 sore ya? Jam 6. Breaknya waktu sholat. Sholat aja. Sebenarnya kendala terberat ya masing-masing pribadi pasti ada kan kendala terberatnya gitu. Kalau saya itu mungkin kalau misalkan kaget gitu kan dari jam 8 sampai jam 6 di gejlok langsung belajar itu ya itu ada rasa kaget gitu di situ. Kagetnya ya itu gitu. Langsung dijajalin beberapa dijajalin langsung dari awal dari pagi sampai sore itu. Kendala berat Hilya di DL, mungkin Hilya sekarang ngerasainnya kayak punya dua kendala gitu ya dulunya. Karena di pertengahan DL kita dapat masa pandemi, jadi kayak akhirnya tuh kayak kita kayak belajar lewat online tuh cukup nggak mudah juga gitu kan. Terus waktu kendala DL waktu pertama di sini, ya namanya anak baru gitu kan. Jadi tuh kayak pastinya kayak masih bingung ya sama keadaan Mesir yang ternyata seperti ini gitu. Ya cukup menarik gitu Mesir tuh. Bisa dibilang cukup menarik Mesir tuh. Jadi ketika lockdown mulai itu kita kayak udah ada kendala lagi, kayak belajar online tuh nggak mudah gitu. Jadi pemahaman kita tuh kayak ya sebenarnya tuh paham tapi gimana ya, kurang puas gitu kalau kita tuh nggak langsung belajar di tempat kayak gitu. Ada lagi? Kendala terberat mungkin juga sebagai kendala teman-teman semua ya. 3 bulan awal alhamdulillah nggak ada kendala sih, karena semangat dan memang ya tahun pertama mosok ya kita loyo-loyo gitu kan. Di tahun awal bagi saya itu sebagai tahun penentuan. Yakni kalau di tahun awal saja kita sudah tidak semangat, bagaimana tahun-tahun selanjutnya. Jadi memang sebagai ujung tombak ya itu di tahun awal. Jadi 3 bulan pertama hidup normal-normal saja. Kita belajar semangat, kemudian ikut talaki yang ada, mempersiapkan dengan kakak-kakak kelas juga, dengan senior, belajar bareng. Kemudian sampailah di bulan-bulan keempat, ini mulailah terbit corona. Mulailah muncul corona. Dari situ mungkin sebagai ya pengharapan bahwasanya di Mesir itu baik-baik saja. Di Mesir itu ya tenang-tenang saja belajarnya. Alhamdulillah qadarullah ada corona, yaitu sempat goyah juga semangatnya, fokusnya, sempat goyah juga ya. Masuk kelas daring dengan kelas offline itu lebih semangat, memang langsung berajal ke kelas dan bertemu dengan dosen gitu kan, bertemu dengan teman-teman yang lain, semangat belajarnya gitu. Cuman kalau memang daring ini cobaan terberat sih bagi saya, cobaan terberat itulah. Tapi sejauh ini selama teman-teman dan kita semua bisa mengikuti daring ini dengan baik ya, insya Allah perjalanan kita sampai Mutamayyiz dan masuk ke kampus insya Allah lancar-lancar aja, seperti itu.
percaya karena gue juga punya temen yang DL. Nah apalagi sekarang kan lagi lockdown, posisinya mereka belajar pakai online karena kan kadang nggak efektif juga kan. Terus kan kalau di DL yang gue di Pusiba yang gue rasain itu kita langsung naik level. Kalau mereka kan harus ngelewatin step-step, ada rosipnya, ada enggaknya. Jadi sama-sama berat sebenarnya menurut gue gitu. Percaya bahwa perjuangan yang Darul Lugoh di Mesir juga itu sulit. Soalnya kenapa gitu? Soalnya ya ke Mesir itu nggak gampang gitu kan. Buat perjuangan ke Mesir itu nggak mudah gitu. Dari maupun yang maupun di Darul Lugoh Indonesia ataupun Darul Lugoh di Mesir gitu. Mungkin dari Darul Lugoh di Mesir itu ya dengan kondisi yang seperti ini tuh kan, yang Covid itu ya bisa mereka virtual gitu. Belajar virtual itu, nah itu pasti jadi kendala, banyak kendalanya di situ, banyak perjuangan yang di situ. Itu jadi ya menurut saya berat lah gitu, sama-sama berat. Sebenarnya semuanya juga berat gitu, perlu perjuangan yang ekstra gitu kan. Soalnya ya Mesir loh gitu, negeri para ulama gitu kan, bukan main-main gitu. Perjuangan sulit atau enggak, sama-sama sulit atau enggak? Kalau Hilya lihat, ya sama-sama sulit gitu. Karena semua orang itu punya jalurnya masing-masing. Rezekinya orang tuh punya rezekinya orang tuh berbeda-beda gitu. Ketika OIAA itu mengeluarkan DL di Indonesia yang bernama Pusiba, jadi seakan-akan karena ini itu baru dan belum lumrah lah di kalangan tes-tes Kemenak yang tahun sebelumnya. Jadi tuh pasti di sini kayak ada sifat keirian lah gitu, keirian kepada pihak Pusiba gitu. Cuman di titik lain mungkin Indonesia ini juga ingin ingin melahirkan kader-kader umat itu lebih banyak lagi, dan akhirnya dibukalah cabang Pusiba yang bisa mempermudahkan jalur yang lain gitu. Jadi bukan hanya Kemenak aja kayak gitu. Kalau dibilang di Pusiba berat, kalau dari pandangan saya ya berat gitu. Karena yang pertama ketika kita udah tes Kemenak terus mereka nggak lulus, pasti mereka udah diuji sama yang namanya kesabaran, ya kan. Terus wallahu a'lam akhirnya Allah kasih jalur yaitu Pusiba gitu. Sebenarnya ketika saya mendengar Pusiba tuh kayak nyata nggak nyata gitu, karena kayak masa sih ada gitu, kayak nggak lumrah gitu loh. Iya masa sih gitu. Akhirnya ketika ada teman aku yang nggak masuk Kemenak dan akhirnya dia daftar ke Pusiba, disinilah kayak oh Pusiba itu kayak gini gitu. Oh Pusiba itu tiba-tiba tesnya itu langsung tahdid, nggak ada tes seleksi gitu. Oh kenapa kok begitu gitu? Kalau dari segi pandangan aku ya gitu, karena Pusiba itu kan masih baru, yang pastinya itu kalau udah baru seperti ini pastinya membukanya itu masih bukan lewat seleksi atau apa gitu. Jadi masih kayak istilahnya masih cari murid lah gitu loh, masih cari orang lah gitu. Jadi itu adalah rezeki mereka, di balik kesabaran mereka yang dia tidak lulus Kemenak tapi dia dapat yang namanya Pusiba itu gitu. Jadi kalau dibilang Pusiba itu pokoknya ada uang aja dia bisa masuk. So kemarin kita tes jalur Kemenak itu pasti kita juga mengeluarkan uang gitu loh. Orang tua itu pasti berusaha semaksimal mungkin lah buat anaknya bisa ke Mesir gitu. Ada juga yang dia tes Kemenak tapi nggak diambil. Karena kenapa? Jalur berangkatnya itu jalur berangkatnya itu juga membutuhkan uang sekian. Akhirnya nggak diambil. Akhirnya dia cari beasiswa PCINU kayak gitu kan. Nah di sini sebenarnya rezeki itu nggak Kemenak itu lebih murah enggak gitu. Jadi ada orang yang merasa Kemenak itu juga mahal gitu loh. Jadi kalau di sini kayak dilihat dari segi finansial itu enggak bisa dilihat dari segi finansial gitu. Orang yang biasanya yang lulus Kemenak dia akhirnya nggak ngambil karena pemberangkatannya juga dia nggak bisa gitu. Akhirnya dia cari beasiswa yang lain. Pasti ada jalurnya dimanapun itu. Jadi kalau menurut saya finansial itu bukan problem
dia punya duit atau enggak, semuanya itu sama aja gitu. Tergantung dia rezekinya di mana, dia berusahanya itu seperti apa, kayak gitu. Gitu kalau menurut aku. Oke, kalau ditanya percaya nggak sih perjuangan teman-teman Pusiba itu juga berat? Oke, ya saya percaya ya, perjuangan teman-teman Pusiba juga berat. Tetapi kita tidak bisa membandingkan perjuangan Pusiba dan perjuangan DL. Karena tidak adil rasanya apabila kita membandingkan dua perjuangan yang memang sama-sama sedang kita perjuangkan gitu. Ya ini sama-sama kita berangkat ke Mesir, sama-sama kita berjuang ke Mesir, dan kita bandingkan mana sih perjuangan yang lebih berat antara DL ataupun Pusiba. Menurut saya itu nggak adil lah. Tapi saya yakin Pusiba pun punya perjuangan yang sama beratnya seperti teman-teman yang di DL juga. Karena menurut saya Pusiba juga sama-sama dulu kita tes Kemenak pada awalnya, sama-sama tes Kemenak, tapi qadarullah beliau-beliau mungkin belum rezekinya di Kemenak, tetapi memiliki azam yang lebih kuat, azam yang lebih tinggi. Jadi mereka mencari jalur yang lain yang bisa sama-sama menuju ke Mesir, dan akhirnya mereka menemukan Pusiba ataupun Pusiba hadir untuk mewadahi mereka untuk sama-sama berjuang ke Mesir. Dan alhamdulillah karena azam mereka yang sangat kuat, keinginan mereka yang sangat kuat untuk belajar di Mesir, dan mereka mengambil jalur Pusiba, dan alhamdulillah bisa bersama-sama berada dan belajar bareng di Mesir. Seperti itu. Saya yakin banget Pusiba juga perjuangannya sama-sama berat. Seperti itu. Karena gue kan dapat kabar dari teman ya, itu juga beberapa. Terus dapat omongan juga dari mulut ke mulut gitu, denger. Nggak tahu kejadian karena gue nggak ikut Ormaba, kebetulan lagi daurah di Alex. Udah selesai ujian, jadi gue lagi daurah di Alex. Jadi gue nggak sempat ikut. Ada temen gue yang DL aja sih 2 orang ikut. Dapat cerita juga cuman ya biasa aja, nggak ada kayak kesan panas. Cuman pernah denger aja. Katanya kok ada kayak perbedaan antara Pusiba sama DL gitu. Terus ada yang bilang anak DL enak ya, anak Pusiba datang langsung kuliah gitu. Terus ada yang nolak, lu nggak tahu aja perjuangan kita gitu. Jadi kan menurut gue sih itu karena mereka ngerasainnya sama-sama ngerasain DL, sama-sama ngerasain Pusiba, nggak ngerasain dua-duanya, jadi punya pendapat yang beda gitu. Kalau dihitung-hitung perjuangannya menurut gue sama aja. Mau lu nyampe sini juga ntar lu kuliah di Azhar juga kan, mau kapanpun tahunnya gitu. Kalau dari awal mulanya mungkin saya kurang paham gitu kan antara dua kubu ini. Mungkin menurut saya sih nggak ada kubu-kubu gitu kan, jadi kesannya gimana gitu. Ya itu tuh mungkin berawalnya karena yang Pusiba itu dari Indonesia tuh udah Darul Lugoh, udah menyelesaikan Darul Lugoh. Ya otomatis kan kalau udah selesai Darul Lugoh dia masuk ke kuliah. Nah, dia masuk ke kuliah. Ataupun yang Darul Lugoh yang di Mesir itu atau DL itu, ya dia ke Mesir itu ya buat DL dulu gitu kan. Maksudnya DL dulu, nanti kalau udah selesai dia baru kuliah gitu. Perbedaannya mungkin di situ. Apa yang Darul Lugoh di Indonesia ke Mesir langsung kuliah, dan yang Darul Lugoh di Mesir ya dia Darul Lugoh dulu selesaikan dulu 1 tahun gitu kan. Perbedaannya gitu. Mungkin mungkin itu gitu ya membuat ada sebuah sekat gitu mungkin ya, ada sebuah sekat di antara keduanya gitu. Seharusnya tidak ada gitu kan, soalnya emang secara berpikir kita gitu kan, kalau kita sudah menyelesaikan Darul Lugoh ya berarti dia masuk ke jenjang kuliah gitu kan. Seperti itu. Oke. Bismillah. Pada dasarnya sebenarnya saya juga punya teman ya, Pusiba banyak, di kekeluargaan juga banyak, di alma mater juga banyak. Tapi ya saya merasa sebenarnya biasa aja. Pada dasarnya biasa aja. Tapi mungkin sebagian atau dari teman-teman 1 ataupun 2 gitu, atau oknum-oknum tertentu saja yang mungkin merasa Pusiba dan DL ini ada perbedaan sehingga menimbulkan rasa sinis, mungkin rasa iri gitu. Tapi saya juga sebenarnya tidak tahu persis masalahnya apa yang bisa membuat ada perbedaan antara Pusiba dan DL itu sehingga timbul rasa-rasa iri, rasa-rasa sinis. Itu sebenarnya saya tidak tahu persis. Tapi yang saya tahu ya ini mungkin perbedaannya yakni yang DL merasa kita ini kan kok bareng-bareng gitu berangkat ke sini, tapi kenapa Pusiba itu bisa kuliah duluan gitu, bisa belajar di kampus duluan gitu. Mungkin itu aja sih hal terbesar yang menurut saya yang ada yang membuat sebagian orang itu
iri ataupun sinis seperti itu sih yang saya tahu seperti itu. Menurut Hilya, faktor sinis ini karena ini belum lumrah aja gitu. Belum lumrah aja gitu. Sebenarnya beasiswa di luar negeri pun ada juga yang langsung dia beasiswa dari mana gitu. Terus ada yang dari Kementerian Agama, ada yang dari swasta kayak gitu, ada juga gitu. Nggak cuma ke Mesir gitu. Mungkin ke Jerman kayak gitu ada juga gitu. Tapi ini karena belum lumrah di kalangan kita gitu. Jadi sudut pandang kita tuh berbeda-beda gitu. Ada yang menganggap ini tuh kontroversi, ada yang menganggap ini tuh oh nggak apa-apa lah, jadi ada jalur lagi, jadi memudahkan tolibah di Indonesia ini biar mudah untuk ke Mesirnya kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau sinis itu tergantung sudut pandang kita aja, kita menilainya seperti apa. Toh kalau lama-lama sinis tuh apa sih faidahnya gitu loh. Namanya rezeki min haitsu la yahtasib gitu. Jadi kita nggak usah mempertimbangkan rezeki orang-orang gitu loh. Itu tuh udah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi nggak penting kayak gitu tuh. Fokus kita di sini adalah thalabul ilmi. Kalau fokus kita tentang seleksi apa, itu tuh udah rezeki mereka kayak gitu. Jadi nggak usah terfokuskan dari sinisnya mereka gitu. Di sini fokusnya kita adalah menuntut ilmu gitu. Udah. Itu aja? Ya. Jangan disia-siain ya pokoknya. Mumpung 1 tahun cuma belajar bahasa, nggak kuliah. Kan kalau kuliah kita harus memahami mukoror, materi-materi selain bahasa, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita dalemin kan. Belajar bahasanya bener-bener ditekanin, murojaahnya jangan lewat. Karena kerasa banget kita belajar bahasa di Indonesia sama di sini tuh beda rasanya. Kayak oh di Indonesia ya udah lewat gitu aja. Nyampe sini kadang beda-beda orang sih, yang lupa ada gitu. Jadi namanya ilmu kan harus dimurojaah ya. Itu sih. Jadi pas nyampe sini kita harus belajar kuliah. Udah waktu belajar bahasa itu udah nggak ada. Sedangkan yang kalian yang DL 1 tahun belajar bahasa, jangan disia-siain, jangan dibuang buat main-main lah ya, jangan. Gitu. Kan nyampe sini juga kita perjuangan nggak cepet kan, proses kesini juga nggak cepet, lama gitu. Jadi ya bersyukur aja. Ya mungkin yang saya sampaikan dari saya pribadi, pokoknya tetap semangat apapun itu kondisinya, belajar dengan efektif lah istilahnya, sampai nanti masuk kuliah juga gitu. Terus ya pokoknya jangan sia-siain lah di waktu Darul Lughoh itu, soalnya ya materi buat kita bisa paham mukoror itu ya di Darul Lughoh itu gitu. Pokoknya tetap semangat. Oke, bismillah untuk teman-teman semua yang dari Pusiba. Sebenarnya juga untuk teman-teman DL juga lah semuanya. Khusus untuk teman-teman Pusiba. Jadi sebenarnya dan ketahuilah saya ini cinta sama antum. Ya. Nah sebenarnya kita ini juga tidak ada perbedaan dan tidak ada gesekan di antara kita, karena itu saya yakin hanya sebagian saja, selebihnya kita ini sama, karena memang kita ini yang berbeda hanya berangkatnya, dari mananya atau dari berasalnya gitu, jalurnya seperti itu. Tetapi tetap kita berada di sini kan sama gitu, dan berjuang di sini pun sama. Dan lebih khususnya nanti kita sampai ke Indonesia pun tujuannya sama. Sempitnya kita berdakwah untuk tetangga kita, saudara kita, dan luasnya kita berdakwah kepada umat seperti itu. Jadi saya mohon untuk teman-teman yang di Pusiba maupun yang di DL yang masih merasa ada bercak-bercak hitam di hatinya berupa kedengkian dan keirian, saya mohon untuk dihilangkan. Saya mohon untuk dijauhkan sejauh-jauhnya, kembali pada niat awal, jangan ada keributan atau gesekan lah kita di sini. Kita semua sama, berjuang sama. Alangkah sedihnya kalau orang tua kita tahu kesini cuma ada rasa iri, kesini ada cuma rasa iri dengki, seperti itu. Jadi kembali ke niat awal, kita berjuang bareng-bareng. Jadi untuk oknum-oknum seperti itu, sudahlah, kamu itu tidak bagus seperti itu, tidak baik. Jadi
kita sama-sama rangkulan, kita sama-sama genggam tangan. Seperti itu, kita berjuang bersama. Bila saya salah, tolong diingatkan. Bila kalian salah pun, saya tidak ragu-ragu untuk mengingatkan. Seperti itu. Yang terpenting adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Hilya mau menyampaikan kalau semuanya ada mungkin orang lain yang menganggap musibah itu dari finansial, dari sesuatu yang ketidakadilan gitu ya. Itu nggak usah dipikir terlalu panjang lah gitu. Anggap aja ini udah rezeki minallah, fokus sama tholabul ilmi aja gitu. Itu tuh cuman ujian-ujian untuk meraih tangga selanjutnya gitu. Jadi nggak perlu yang namanya kita fokus sama sinisnya mereka, fokus sama cibirannya mereka. Itu nggak perlu gitu. Karena rezeki orang-orang, rezeki setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi sekarang fokusnya buat tholabul ilmi, bukan fokus ke sinis mereka gitu. Itu aja sih. Itu aja.